Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan teman-teman sekalian, dan selamat datang di channel ini, channel yang berisi tentang video pembelajaran seputar disabilitas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan anak tunanetra, dan ada beberapa pokok bahasan yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Pokok bahasan tersebut adalah, yang pertama adalah definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan yang terakhir karakteristik. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Didik Kartono dari Universitas PGRI Argopuro, Jember, angkatan tahun 2022 dari kelas 22 DF, program studi pendidikan luar biasa, dan dosen pengampu dari materi ini adalah Ibu Sugi Hartati. Baik, langsung pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tunanetra adalah orang yang tidak dapat melihat atau biasanya disebut buta. Orang tunanetra adalah orang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin pada keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Itu tentang definisi ya, definisi tunanetra maksudnya. Baik, langsung ke pokok bahasan berikutnya, yaitu identifikasi. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang ada di dalamnya, yaitu pengertian, tujuan, sasaran, identifikasi. Baik, saya pada pokok bahasan yang pertama. Pengertian. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau menemukenali. Identifikasi anak dengan hambatan penglihatan dimaksudkan melakukan suatu usaha seseorang. Nah, dalam hal ini adalah orang tua, dokter mata, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan atau hambatan dalam penglihatan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, anak-anak yang normal maksudnya. Dalam istilah sehari-hari, identifikasi sering disebut dengan istilah penjaringan, sedangkan asesmen disebut dengan istilah penyaringan. Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana, dan tujuannya lebih ditekankan pada menemukan apakah seorang anak tergolong anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra atau bukan. Maka biasanya identifikasi dapat dilakukan orang yang dekat. Yang dimaksud ini dalam hal ini adalah sering berhubungan atau bergaul dengan anak tersebut, seperti orang tuanya, pengasuhnya, gurunya, dan pihak-pihak yang terkait dengannya. Sedangkan langkah berikutnya yang sering disebut asesmen, bila diperlukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter mata, psikolog, neurolog, ortopedagog, dan lain-lain. Jadi tahap ini merupakan tahap awal untuk menemukenali anak-anak yang diduga mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Tujuan maksudnya ya.
Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap tentang identitas dan data diri anak, orang tua, dan juga untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan penglihatan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya yang awas atau normal, dan juga untuk mengetahui kemampuan melihat yang masih dimiliki, mengetahui penyebab ketunanetraan, dan lain-lain. Hasil identifikasi ini akan dijadikan data untuk dilanjutkan pada asesmen yang akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kondisi penglihatannya. Berikutnya adalah sasaran identifikasi. Secara umum, sasaran identifikasi anak dengan hambatan penglihatan adalah seluruh anak usia prasekolah, usia sekolah dasar dalam hal ini ya. Sedangkan secara khusus, sasaran identifikasi anak dengan hambatan penglihatan adalah anak-anak usia sekolah yang terdaftar di rumah sakit mata sebagai pasien yang mengalami gangguan penglihatan. Terus anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya anak yang akan masuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Lalu anak yang belum atau tidak bersekolah karena orang tuanya merasa anaknya tergolong anak yang mengalami ketunanetraan, sedangkan sekolah luar biasa jauh dari tempat tinggalnya. Sementara itu semua SD umum maksudnya ya, yang terdekat belum atau tidak mau menerimanya. Lalu yang terakhir ini anak yang drop out ya, anak yang keluar sekolah dasar karena faktor akademik. Terus dalam identifikasi ini ada petugas ya, petugas identifikasi. Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong anak dengan hambatan penglihatan atau bukan, dapat dilakukan oleh guru kelas, orang tua anak, atau tenaga profesional terkait. Itu ya petugas identifikasi. Lalu ada instrumen identifikasi. Secara sederhana ada beberapa aspek informasi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan identifikasi. Contoh alat identifikasi sederhana untuk membantu guru dan orang tua dalam rangka menemukanali anak dengan hambatan penglihatan antara lain sebagai berikut. Instrumen untuk mengumpulkan data atau informasi riwayat perkembangan anak, instrumen untuk mengumpulkan data atau informasi orang tua anak atau wali siswa, terus instrumen untuk mengumpulkan data atau informasi profil kondisi penglihatan anak. Itu ya poin-poin yang ada dalam identifikasi. Baik, selanjutnya ke pokok bahasan berikutnya yaitu kriteria. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4 aspek, yaitu pertama, kemampuan melihat, kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya, ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Baik. Penjelasannya, yang pertama adalah kemampuan melihat. Dari segi kemampuan melihat dibagi menjadi 2, yaitu buta atau bahasa Inggrisnya blind dan kurang penglihatan atau low vision. Buta atau blind, ketunanetraan ini terdiri dari yang pertama buta, yaitu mereka yang tidak dapat melihat sama sekali baik gelap maupun terang. Yang kedua masih memiliki sisa penglihatan atau residual vision, adalah mereka yang masih bisa melihat antara
gelap dan terang. Yang berikutnya kurang kelihatan atau low vision. Jenis ketunanetraan ini terdiri dari light perception atau hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua, light projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat, yaitu penglihatan tunanetra berpusat 20 sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian tengahnya saja. Yang keempat adalah peripheral vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan benda hanya terlihat bagian kiri saja. Dan yang terakhir adalah penglihatan bercak. Penglihatan bercak ini pengamatan pada objek, ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Berikutnya, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang pertama, tidak ada persepsi cahaya atau no light perception, ini adalah buta total. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya atau light perception. Pada kasus ini biasanya mereka masih bisa melihat, tetapi tidak dapat membedakan, misalnya membedakan orang itu laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga adalah mampu memproyeksi cahaya atau light projection, yaitu mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Berikutnya adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Yang pertama, tingkat ketajaman 20/20 feet sampai 20/50 feet. Ini jaraknya antara 6/6 meter sampai 6/16 meter. Yang kedua, pada tingkat ini pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Kemampuan pengamatan visual masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Yang kedua, tingkat ketajaman 20/700 feet per 70 feet sampai 20/200 feet. Ini jaraknya antara 6/20 sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partial sight. Dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra masih terkoreksi dengan baik. Yang ketiga, tingkat ketajaman 20/200 feet atau lebih. Jaraknya ini antara 6/600 meter atau lebih. Termasuk berat, tetapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter. Mampu melihat gerakan tangan dari instruktur dan hanya bisa membedakan gelap dan terang. Dan yang keempat adalah tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visus. Dalam hal ini adalah buta total atau sama sekali tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan gelap dan terang. Penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan. Yang pertama adalah tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi karena pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin maksudnya. Saat hamil bisa juga karena jatuh atau bisa juga karena terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung. Bisa juga karena serangan virus, misalnya toxoplasma. Yang kedua, tunanetra saat proses kelahiran atau natal. Tunanetra karena kesalahan saat kelahiran, misalnya anak sungsang
proses kelahiran sehingga bayi terjepit atau kurang oksigen juga bisa, atau karena bantuan alat kelahiran berupa penyedotan atau penjepitan. Yang berikutnya adalah tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Ini dari bayi hingga dewasa ya. Hal ini misalnya karena kecelakaan, benturan, trauma bisa dari listrik, kimia, suhu, atau sinar yang tajam. Bisa juga karena keracunan atau penyakit akut yang diderita ibunya. Baik, langsung ke berikutnya adalah ke pokok bahasan yang berikutnya adalah klasifikasi. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dalam buku Ardi 2012 ada beberapa klasifikasi tunanetra, antara lain yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia masih kecil. Yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada remaja. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Dan yang terakhir, tunanetra pada usia lanjut. Ini kisaran antara 50 ke atas ya. Baik, ke pokok bahasan berikutnya yaitu karakteristik. Menurut Ardi tahun 2012 terdapat dua karakteristik pada anak tunanetra. Yang pertama, karakteristik kognitif. Ketunanetraan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak, tiga area yang meliputi tiga tingkat dan keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpindah tempat, maksudnya berpindah tempat ya, dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua adalah karakteristik akademik. Dampak ketunanetraan tidak hanya terdapat perkembangan kognitif saja, namun juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Karakteristik akademik terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik sosial dan emosional. Sebagai akibat dari ketunanetraannya yang berpengaruh pada keterampilan sosial, siswa tunanetra harus mendapat pembelajaran yang langsung dan sistematis dalam bidang pengembangan persahabatan, bagaimana menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh, menggerakkan tubuh dan ekspresi wajah secara benar, mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan yang tepat saat komunikasi, serta menggunakan alat bantu yang tepat. Yang berikutnya, karakteristik perilaku. Pada dasarnya, ketunanetraan tidak menimbulkan penyimpangan perilaku. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Siswa tunanetra kadang-kadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-harinya, sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya. Baik, itu pokok bahasan yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf karena banyaknya kekurangan dalam penyampaian di video ini. Tapi jika dirasa video ini bermanfaat, silakan komen, like, atau share. Bisa juga subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran lainnya.
agar video berikutnya lebih baik dan lebih sempurna dari yang sekarang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.